Hebat juga ilmu kamu menyebuluk. Baru tahu. Pancasona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rebahan klub, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan melanjutkan episode yang ketiga dari film Karmapala season 1 yang berjudul Ramayana. Jadi siapkan posisi rebahan, pasang headset Anda, pastikan kopi es teh gorengan sudah siap di depan Anda, dan capcus. Sekilas pertarungan Rahwana dan Subali di episode sebelumnya. Pada akhirnya Rahwana menyerah dan minta ampun kepada Subali, tetapi dibalik itu semua merupakan rencana busuk Rahwana agar Subali menurunkan kesaktian ilmunya kepada Rahwana. Lalu scene beralih pada Dewi Anjani yang perutnya sudah semakin membesar dari hari ke hari. Ketika itu datanglah para bidadari yang turun dari kayangan untuk menemui Anjani. Tujuan mereka datang yaitu untuk membantu Anjani dalam proses persalinan sekaligus membebaskan kutukan Cupu Manik dengan membalik wajah dan tubuh Anjani seperti sedia kala telah melahirkan bayinya. Tak lama kemudian, bayi Anjani lahir dengan berkulit bulu putih layaknya kera putih yang diberi nama Anoman. Kemudian tubuh Anjani berubah menjadi cantik cerita seperti sedia kala. Saat itu Anjani merasa sedih anak yang dilahirkannya berwujud seekor kera putih sedangkan ibunya berubah menjadi manusia. Lalu para bidadari menegaskan bahwa anaknya tidak akan berduka karena wujudnya. Seorang kesatria suci adalah jiwa dan hatinya sekaligus jalan pikirannya. Para bidadari juga mengingatkan Anjani bahwa sesudah 3 bulan menyusui, ia disarankan untuk segera menempati keluarganya di kayangan. Lalu scene berpindah pada Rahwana yang bersikeras menunggu di istana kera hingga berhari-hari agar Subali bersedia menurunkan ilmu saktinya. Subali sempat menyarankan Rahwana agar kembali saja ke kerajaannya karena rakyatnya pasti akan merasa kehilangan. Tetapi Rahwana menolak dengan alasan ia tidak akan bisa melindungi rakyatnya kecuali Subali menurunkan ajian Pancasona kepada Rahwana. Subali menegaskan bahwa tidak seenaknya sendiri menurunkan ajian itu ke seberang orang karena Dewata akan menghukumnya jika ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Kemudian Rahwana lagi-lagi mengeluarkan tipu dayanya dengan berjanji tidak akan menggunakan ajian tersebut untuk kejahatan, akan tetapi untuk melindungi rakyatnya dari serangan negeri lain. Akhirnya Subali terhasut lalu menurunkan langsung ajian Pancasona kepada Rahwana. Sugriwa melihat peristiwa itu terkejut seakan-akan Rahwana akan menggunakan ajian tersebut untuk kejahatan. Lalu scene berpindah pada Lembusura dan Mahesasura. Ketika itu Mahesasura berambisi untuk melamar seorang wanita dari kayangan yaitu Dewi Tara. Walaupun lamaran tersebut dilakukan dengan ancaman apabila Dewata menolak lamaran Mahesasura, ia akan meleburkan istananya. Dengan rencananya, Mahesa juga menegaskan kepada rakyatnya di Skenda agar menyiapkan keramaian pernikahannya selama 7 hari 7 malam karena hari ini Mahesa akan melamar Dewi Tara di kayangan. Kemudian diperlihatkan kepulangan Rahwana di kerajaan Alengka dengan hati yang senang sekaligus menceritakan kepada saudaranya bahwasanya ia telah memiliki ajian Pancasona. Walaupun tubuhnya hancur lebur, selama tubuhnya menyentuh tanah ia akan tetap kembali hidup. Lanjut pada Mahesasura dan Lembusura yang membuat kerusuhan di gerbang kayangan hingga ia dipersilahkan masuk dan disambut baik oleh Batara Guru. Batara Guru pun justru memperkenalkan sekaligus memperlihatkan kecantikan Dewi Tara yang membuat Mahesasura terkesima dengan keanggunannya. Batara Guru memberi kebebasan kepada semua makhluk hidup sebagaimana Mahesa ingin mempersunting Dewi Tara. Lalu Dewi Tara menjawab perihal lamaran Mahesa untuk menunggu tapa beratanya selesai. Setelah itu Dewi bersedia untuk dinikahi. Mendengar itu, Mahesa mengancam akan menghancur leburkan istana kayangan kalau Dewi berbohong. Lalu kedua siluman tersebut bergegas kembali ke asalnya. Kemudian Batara Guru mendatangi istana kera, menyampaikan tugas kedewataan untuk menumpas kejahatan. Ada siluman sapi yang sombong ingin melamar Dewi Tara kayangan. Subali dan Sugriwa diperintahkan untuk menghukum mereka. Siapapun yang berhasil membunuh Mahesasura dan Lembusura, Batara Guru akan menghadiahi yaitu menikahkannya dengan Dewi Tara. Dengan kesediaan Subali dan Sugriwa, ia langsung berangkat ke Goa Kiskenda untuk melawan para siluman sapi. Hingga mereka berdua sampai di Gua Kiskenda, lalu menghajar para penyembah sekaligus rakyat pengikut siluman sapi yang sedang menghias upacara pernikahan majikannya.
Sugriwa mengingatkan Subali untuk berhati-hati bahwa siluman sapi tersebut bisa mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki manusia. Mendengar itu, Subali ingin keturunan Gautama tidak gugur kedua-duanya. Ia ingin agar Sugriwa tidak ikut masuk ke dalam untuk menghadapi siluman sapi. Cukup menunggu di luar. Jika dari gua muncul darah merah, berarti aku yang menang. Jika darah putih yang keluar, maka aku yang kalah. Maka cepat tutup pintu gua dengan batu besar agar Mahisasura dan Lembusura juga tewas di dalamnya, tegas Subali kepada Sugriwa. Walaupun kecemasan Sugriwa menghantui pikirannya, sontak Subali bertemu Mahisasura dan Lembusura di dalam gua. Tak lama kemudian terlibatlah pertarungan antara mereka. Pancasona! Hapka! Di akhir pertarungan, Subali berhasil membunuh keduanya. Ternyata darah mereka berdua masing-masing berwarna merah dan putih yang mengalir sampai keluar gua. Kejadian tersebut diketahui oleh Sugriwa yang sontak bersedih karena beranggapan bahwa di dalam kakaknya tewas bersama para siluman sapi. Segera ia menutup mulut goa dengan batu besar. Cara itu sebagai pemakaman untuk kakaknya yang sudah tewas. Subali yang mengetahui kejayaan itu, yaitu mulut goa yang tertutup, ia marah sejadi-jadinya, menganggap Sugriwa adalah pengkhianat dan licik karena telah mengurung kakaknya hidup-hidup di dalam gua. Setelah Sugriwa pulang di Istana Kera, ia memberitahu para rakyatnya bahwa kakaknya sudah gugur melawan Mahisasura dan Lembusura. Kemudian Dewa Narada datang bersama Dewi Tara yang menghadiahi kepada Sugriwa untuk dinikahkan karena sudah membunuh para siluman sapi yang kesombongannya sampai pada kayangan. Lalu dengan kesaktian Subali, ia berhasil menghancurkan batu besar yang ada di mulut goa. Sontak Subali langsung bergegas menemui Sugriwa untuk memberi pelajaran. Subali pun memergoki Sugriwa telah memperistri Dewi Tara yang membuatnya sangat marah karena tega mengkhianati kakaknya sekaligus merebut Dewi Tara. Sugriwa di situ juga menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya. Di mulut goa telah mengalir darah putih bercampur merah yang artinya Kakang Subali sudah tewas bersama musuhnya. Subali pun tidak mempercayainya hingga Sugriwa dihajar habis-habisan oleh Subali sekaligus mengusirnya dari istana. Lalu film bersama